Mari umat Tuhan, dimanapun engkau berada pada saat ini, mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Dan mari kita bersorak-sorai, katakan haleluya. Kami percaya engkaulah terang kami Tuhan, yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Terpujilah namamu, mari sama-sama katakan. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu dan aku percaya. Yang percaya mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami tetap percaya Tuhan, ini iman kami. Mari katakan, satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu Tuhan. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih-Mu. Haleluya. Di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku gentar, mari katakan tiada ku gentar Tuhan, bersama denganmu dan aku percaya. Mari sekali lagi umat Tuhan, haleluya. Terpujilah namamu. Mari sama-sama sekali katakan, Tuhan yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu Tuhan. Haleluya. Saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu Tuhan. Tuhan adalah terangku, amin Tuhan, menuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu dan aku percaya. Kami percaya, kami punya Allah yang dahsyat. Kami percaya, kami punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yesus, mari katakan Yesus, lagi-lagi Yesus, come on. Yesus. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Mari sama-sama tepuk tangannya. Haleluya. Tiada ku gentar, bersama denganmu dan aku Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu dan aku percaya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang dahsyat luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini biarlah rohmu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan
ada banyak waktu. Siaplah, haleluya. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai jiwa-jiwa. Tanggalkan segala beban dan dosa yang berikan. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Come on! Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu, haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi katakan, tak ada banyak waktu. Giatlah, haleluya. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang berikan. Mari berlari bersama-sama, haleluya. Panggilan surgawi, haleluya. Menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu, sekali lagi katakan, come on. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layan. Sekali lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala, Bapak Ibu Saudara, dan layanilah Tuhan kita dengan kehidupan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang begitu luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala dengan kondisi saat ini Tuhan. Biarlah api kami terus menyala-nyala. Api Roh Kudus itu tetap menyala-nyala dalam kehidupan kami. Semangat kami tetap menyala-nyala Tuhan. Untuk kondisi situasi yang saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada. Kami tahu kami tidak bisa beribadah di rumah ibadah. Tetapi kami beribadah di rumah-rumah kami Tuhan. Dengan roh yang menyala-nyala. Dan memuji dan menyembah Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Siapkan setiap hati kami Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Untuk memuji dan menyembah kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa memasuki bulan Juli ini. Grace of reaching. Anugerah untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa di luar sana. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu tetap bekerja bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan di akhir zaman ini dengan kondisi ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, lewat pujian dan penyembahan kami mau menaikkan setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, dan oleh
anugerah-Mu Tuhan. Oleh anugerah-Mu, Oh, pulihkanlah Tuhan, pulihkan. Mari katakan Bapa, pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami Tuhan. Kembalikan bangsa kami kepadamu Bapa. Oh, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Tiba saatnya umat-Mu bersatu merendahkan diri dan berdoa untuk bangsa ini. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Dengan segenap hati kami katakan, oleh anugerah-Mu saja Tuhan. Ini seruan kami Tuhan. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan. Kembalikan situasi bangsa kami Tuhan. Kembalikan kota kami, keadaan bangsa, keadaan kota kami Tuhan. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan Bapa, pulihkan Tuhan, kembalikan
Kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan. Kami memandang Engkau di tempat maha tinggi. Memohon pemulihan-Mu Tuhan atas bangsa dan kota kami. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambahnya dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa. Oh ampuni, ampunilah, selamatkanlah Tuhan, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Ini permohonan kami Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Bapa yang bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah Tuhan, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Kami minta sinarilah Tuhan dengan terang kasih-Mu, dengar doa. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, ampuni Tuhan, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan kasih-Mu Tuhan,
sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, kita saksikan Petra News minggu ini. Shalom Jemaat Gereja Petra, apa kabar Anda sepanjang minggu ini? Tentu saja penyertaan dan juga pengurapan Tuhan tak berkurang sedikit pun atas kita. Meskipun saat ini kita masih beribadah, masih di rumah aja. Tema kita untuk bulan ini adalah Grace of Preaching. Dan berikut akan kami hadirkan informasi kegiatan Gereja Petra dalam sepekan. Bersama saya Priscilla Rini. Ibadah online di sepanjang minggu ini dapat Anda ikuti melalui live streaming Facebook dan mengikuti halaman GPT Petra Makassar yang juga melalui live streaming YouTube Gereja Petra Makassar. Ikuti dan subscribe channel tersebut agar Anda tidak ketinggalan notifikasi saat ibadah akan segera dimulai. Di hari Selasa diadakan Petra Woman pada pukul 5 sore. Di hari Kamis diadakan mezbah doa pada pukul 7 malam. Di hari Jumat, diadakan ibadah PA bersama Bapak Gembala Pendeta Paulus Yeditya, yaitu pada pukul 7 malam. Hari Sabtu, diadakan Petra Kids pada pukul 3 sore, Petra Teens pukul 5 sore, dan Petra Youth pada pukul 7 malam. Dan di hari Minggu, diadakan ibadah raya yang dimulai pada pukul 7 pagi, yang juga bisa Anda putar kembali di waktu-waktu setelahnya. Satu waktu Tuhan Yesus bilang, saya akan kembali ke Bapa, saya akan mati di salib. Ya, murid sedih. Susah memang. Tuhan bilang, jangan susah, jangan sedih. Tuhan hibur. Karena kalau aku kembali ke Bapa, nanti akan diutus penolong yang lain. Itulah Roh Kudus. Dengarkan lagu-lagu rohani terbaik dan firman Tuhan melalui Radio Suara Victory di website suaravictory.com. Dari kawasan Gunung Batu Putih Makassar, inilah Suara Victory. Mari donasikan dana Anda untuk membantu meringankan beban sesama jemaat yang berkekurangan di masa pandemi ini melalui rekening BCA Petra Peduli di nomor 025 5571 007 atas nama Petra Peduli. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dapat mentransfer melalui rekening BCA di nomor 025 0527 012 atas nama Paulus Yeditya. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan persepuluhan dapat mentransfer melalui rekening BCA di nomor 025 5489 777 atas nama Perpuluhan GPT Petra. Meskipun pandemi Corona atau COVID-19 masih juga menghantui kita hingga saat ini, namun kita tidak perlu takut dan juga tidak perlu khawatir karena penyertaan dan juga penjagaan Tuhan sempurna setiap harinya atas kehidupan kita. Tetap terus mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Demikian Petra News untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa dengan kondisi apapun yang sampai saat kami lalui, kami tahu bahwa kami tetap bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Sebab anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari bersama-sama katakan, bersamamu. Bapa, ku lewati semua. Sebab perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan.
Kami percaya Tuhan, dimanapun kami beribadah pada saat ini, Kau ada bersama-sama dengan kami, Roh Kudus, di dalam setiap kehidupan kami. Kau turut bekerja pada saat ini Tuhan, bagi setiap kami untuk menerima lawatan Tuhan secara pribadi. Dan oleh pada saat ini Tuhan, kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan itu membajak setiap tanah hati kami Tuhan. Supaya setiap tanah hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu pada saat ini. Oleh karena itu berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan memakai mulut bibir hamba-Mu menyampaikan kebenaran yang membebaskan, menguatkan. Dan firman-Mu yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan roh-roh jahat yang mencoba untuk Tuhan menyuri benih-benih firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami sehati, kami tolak, kami halau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memerintahkan, kami mematahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan tutup bungkus setiap kehidupan kami. Setiap anggota keluarga kami yang ikut beribadah bersama-sama. Sekeliling rumah kami. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu dan kirim malaikat tentara-Mu menjagai setiap kehidupan kami. Sampai kami menerima kebenaran firman-Mu sampai akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap, mari sama-sama katakan amin. Salam sejahtera saya sampaikan bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Yang pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah secara live streaming. Oleh karena pandemi COVID-19, kita belum dimungkinkan untuk beribadah secara onsite di gedung gereja kita, melainkan kita masih beribadah secara online. Nah, kita sudah memuji, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pejamkan mata sejenak, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan dan kesempatan pada hari ini untuk kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Itulah sebabnya hati kami sudah siap untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba-coba mengganggu pemberitaan firman Allah apapun bentuknya, kami tolak, kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati semua perangkat yang dipakai oleh umat-Mu dan juga jaringan internet yang dipergunakan, kiranya Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan saudara, mari kita segera membuka Alkitab kita dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, sekarang kita sedang hidup di hari yang terakhir. Masa yang sukar bukan akan datang lagi, melainkan sudah datang. Saudara, kata masa sukar di sini dalam terjemahan yang lain dikatakan perilous time. Nah, makna atau arti dari perilous time ini adalah waktu yang berbahaya. Jadi saudara, saat ini kita sedang hidup di waktu yang berbahaya. Bahaya bagi kesehatan tubuh kita karena coronavirus, karena pandemi COVID-19 ini yang mengancam kita anytime, kapan saja dan di mana saja. Karena hampir seluruh wilayah di negeri kita sudah, saudara, penularannya sudah luar biasa terjadi. Bahaya bagi kesehatan tubuh kita, juga bahaya bagi kesehatan dompet kita. Saudara, kenapa? Karena dampak dari pandemi COVID ini menyebabkan dampak ekonomi yang luar biasa. Ya, banyak usaha-usaha yang mengalami saudara kemerosotan. Banyak orang-orang yang di PHK kehilangan pekerjaan. Jadi dampak dari pandemi COVID-19 ini
Ini bahaya bukan hanya bagi kesehatan tubuh kita, tapi juga kesehatan dompet kita, keuangan kita, dan juga lebih berbahaya lagi bagi kesehatan rohani kita. Kenapa? Karena salah satu dampak dari COVID-19 ini kita tidak bisa beribadah lagi seperti dulu. Ya, sehingga tidak sedikit orang-orang yang hari-hari ini saudara mengalami degradasi iman, saudara, mengalami kemerosotan di dalam iman mereka karena mereka tidak lagi bisa beribadah di gedung gereja dan mereka belum bisa menyesuaikan diri dengan ibadah secara online ini. Nah, saudara, 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga, dikatakan begini, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ya, saudara, waktu yang berbahaya, masa yang sukar yang hari-hari ini sedang dihadapi bukan hanya di kota kita, bukan hanya di bangsa kita, tetapi sedang dihadapi oleh seluruh dunia. Dunia sedang mengalami waktu-waktu yang berbahaya, perilous time ini, saudara. Berbahaya bagi kesehatan tubuh, berbahaya bagi kesehatan keuangan kita, juga berbahaya bagi kesehatan rohani kita. Nah, tidak sedikit orang-orang yang kemudian imannya goyah. Tapi Rasul Paulus memberikan nasihat hari ini supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Ya, saudara, karena pandemi COVID-19 ini sudah mendatangkan kesulitan bagi banyak negara. Saudara, mengapa sih Tuhan izinkan bencana wabah coronavirus ini terjadi? Saya yakin Tuhan bisa pakai kesusahan atau penderitaan yang sedang kita alami hari-hari ini sebagai sarana, sebagai alatnya Tuhan, supaya kita semakin mengenal jalan-jalan Tuhan. Supaya kita semakin mengenal siapa Tuhan. Supaya kita semakin dekat dengan pribadi Tuhan. Karena bukan sekarang kita pergi ke gereja, tetapi gereja yang ada di rumah kita. Bukan kita yang datang ke gereja, tetapi gereja yang datang ke rumah kita. Sehingga ini kesempatan, momentum ini menjadi momentum yang tepat, menjadi kesempatan yang baik bagi keluarga-keluarga untuk membangun mezbah. Bagi keluarga-keluarga untuk menghadirkan gereja di dalam rumah, menghadirkan firman Allah di dalam rumah. Mungkin selama ini sudah di rumah kita hampir tidak pernah mungkin beribadah bersama-sama dengan keluarga. Tetapi melalui pandemi COVID-19 ini, banyak sekarang keluarga-keluarga yang beribadah. Di rumah terdengar pujian dan penyembahan. Di rumah ada firman Allah yang diperdengarkan. Nah, saudara, memang pilihan ada pada kita. Apakah kesusahan yang kita alami ini akan membuat kita lebih mendekat dan lebih mengenal Tuhan serta lebih mengerti kehendak Tuhan, ataukah justru melalui kesusahan-kesusahan yang sedang terjadi hari-hari ini malah membuat kita jauh dari Tuhan? Pilihan ada di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara, salah satu karunia yang Tuhan berikan kepada setiap muridnya yaitu karunia untuk menderita, karunia untuk menghadapi kesusahan. Jadi kita bukan hanya mendapatkan karunia untuk diselamatkan saja, tetapi saudara dan saya juga diberikan karunia oleh Tuhan untuk menderita. Filipi 1 ayat 29 berkata begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi saudara, setiap pengikut Tuhan akan menerima karunia ini, yaitu karunia untuk menderita. Apa gunanya? Apa fungsinya, saudara? Tuhan izinkan kesusahan datang dalam hidup kita bukan tanpa maksud. Ya, selalu ada tujuan dari Tuhan. Setiap kali kita mengalami kesusahan, selalu ada tujuan yang baik dari Tuhan. Setiap kali kita mengalami kesulitan dalam hidup, penderitaan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang saya mau ajak saudara melihat adalah bagaimana cara kita menghadapi kesusahan ini. Tadi kita sudah baca di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ketiga, ya, di sana tadi dikatakan supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu.
Jadi yang pertama saudara yang perlu kita fahami melalui firman Tuhan pada hari ini adalah memang kita ditentukan untuk mengalami kesusahan. Kita diberikan kasih karunia untuk mengalami penderitaan. Jadi penderitaan itu kasih karunia saudara. Ya, penderitaan itu kasih karunia. 1 Tesalonika 3 bahasanya adalah kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ditentukan untuk mengalami kesusahan atau penderitaan. Nah, apa maksudnya ditentukan di ayat ini saudara? Nah, kata ditentukan ini dalam bahasa Yunaninya adalah kimahe. Nah, kata kimahe ini salah satu pengertiannya adalah dibentuk. Ya, jadi kita dibentuk melalui kesusahan. Kita dibentuk melalui penderitaan yang saudara dan saya alami. Tuhan membentuk hidup kita melalui penderitaan. Tuhan membentuk hidup kita melalui kesulitan dan pencobaan-pencobaan yang kita alami. Apa yang dibentuk dalam hidup kita? Tuhan sedang membentuk karakter ilahi di dalam hidup kita. Nah, saudara, sesungguhnya kalau kita pelajari Alkitab kita menemukan minimal ada 2 macam kesusahan saudara. Ya, mari kita baca dulu ya. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-20. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-20. Di sana dikatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi menurut ayat ini saudara, kita menemukan 2 macam penderitaan atau 2 macam kesusahan. Yang pertama, penderitaan karena kasih karunia. Ya, di sini kita ditentukan atau dibentuk melalui penderitaan. Jadi Tuhan izinkan kita mengalami masa sulit, penderitaan dan pencobaan karena di sana kita dibentuk, kita ditentukan atau kita dibentuk melalui penderitaan itu. Nah, yang kedua, penderitaan karena pukulan tadi yang kita baca. Ya. Nah, kalau kita menderita karena pukulan, maka saat itu kita sedang diberikan peringatan oleh Tuhan supaya kita kembali kepada rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ada penderitaan yang karena kasih karunia, di situ Tuhan membentuk hidup kita. Ya, yang kedua ada penderitaan karena pukulan. Di situ kita diberikan warning oleh Tuhan, diberikan peringatan oleh Tuhan supaya kita kembali kepada rencana dan kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita bisa menemukan ada 2 macam badai di dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau Anda baca dalam Matius pasal 14, karena waktunya saudara bisa lihat nanti ayat 22 dan seterusnya. Ada badai yang menghantam perahu dari Petrus bersama murid-murid yang lain. Badai ini diizinkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk menguji iman murid-murid Tuhan. Jadi ada badai yang datang, ada kesulitan yang datang, ada pencobaan yang datang. Ya, di sini datang di dalam perahunya murid-murid Tuhan, perahunya Petrus dan murid-murid Tuhan yang lain, karena tujuannya untuk menguji iman mereka. Kemudian ada badai yang lain, saudara, yang juga menghantam kapal atau perahu. Itulah badai yang datang menyerang kapal yang dinaiki oleh Yunus. Kalau tadi perahu atau kapal yang dinaiki oleh murid-murid diizinkan Tuhan terkena badai, karena Tuhan sedang menguji, membentuk iman para murid supaya mereka tetap mempercayai Tuhan meskipun di tengah-tengah badai. Sedangkan badai yang datang menyerang kapal dari Yunus, ini merupakan badai yang datang, kesulitan, pencobaan yang datang untuk memperingatkan Yunus, menegur Yunus, karena Yunus sudah keluar dari rencana Tuhan. Karena Yunus sudah lari dari panggilan Tuhan. Karena Yunus sudah keluar dari kehendak Tuhan. Sehingga kemudian Tuhan izinkan ada badai datang, Tuhan izinkan ada persoalan datang, Tuhan izinkan ada masalah datang dalam kehidupan Yunus, di perahunya Yunus, supaya Yunus sadar bahwa dia sudah salah. Bahwa dia sudah lari dari panggilan Tuhan. Bahwa dia sudah keluar dari rencana dan kehendak Tuhan. Jadi saudara, ada kesulitan atau penderitaan yang terjadi karena ujian iman, tetapi juga ada penderitaan atau kesulitan yang terjadi karena teguran atau pukulan
dari Tuhan karena ketidaktaatan kita. Akibat kita tidak taat, saudara, kita bisa mengalami badai kehidupan seperti yang dialami oleh Yunus. Kita akan sedikit belajar tentang kehidupan Yunus ini, saudara. Ya, terutama kita belajar dari kesalahan Yunus yang lari dari panggilan Tuhan. Kita belajar dari kesalahan Yunus yang keluar dari kehendak Tuhan sehingga kemudian mengalami badai kehidupan. Nah, mari kita lihat ada beberapa kesalahan Yunus yang perlu kita lihat supaya kita belajar untuk meneladani apa yang baik dari tokoh-tokoh Alkitab, tetapi juga belajar dari kesalahan-kesalahan tokoh-tokoh Alkitab ini supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, mari kita lihat ya di dalam Yunus pasalnya yang pertama. Mari buka Alkitab saudara di dalam Yunus pasal 1 ayatnya yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudara, Tuhan punya tujuan yang harus dicapai oleh Yunus. Ya, bulan ini Grace of Reaching. Saudara, bulan di mana kita bisa mencapai sesuatu, mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Bahkan pengertian dari reaching juga menjangkau. Ya. Nah, Yunus di sini sekaligus dia harus, saudara, hidup dalam tujuan Tuhan, mencapai tujuan Tuhan di dalam hidupnya, sekaligus menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Niniwe. Itulah sebetulnya menjadi tujuan utama panggilan Tuhan terhadap Yunus. Ya, tetapi sayangnya, saudara, Yunus tidak pergi ke kota, ke tujuan yang Tuhan tetapkan, yaitu ke Niniwe. Malah Yunus melarikan diri, saudara, ke Tarsis. Tuhan punya tujuan yang harus dicapai oleh Yunus, yaitu menjangkau kota Niniwe supaya diselamatkan dari hukuman. Tapi faktanya Yunus justru lari dari kehendak Tuhan, lari dari rencana Tuhan, bukan pergi ke Niniwe, malah pergi ke Tarsis. Jadi ketika dia berada di atas kapal itu, Tuhan datang menegur Yunus. Tuhan izinkan badai datang di kapal yang dinaiki oleh Yunus. Bahkan kapal itu hampir tenggelam supaya Yunus sadar bahwa dia sudah pergi ke tujuan yang salah, bahwa dia sudah keluar dari rencana dan kehendak Tuhan. Jadi saudara, mari kalau kita menghadapi kesukaran hidup, penderitaan, pencobaan, kita belajar introspeksi. Tuhan, penderitaan yang aku alami ini karena ujian iman, ya, Engkau izinkan terjadi, atau karena ada kesalahan yang aku lakukan. Karena aku mungkin sudah keluar dari kehendak-Mu, dari rencana-Mu, dari tujuan Tuhan yang seharusnya kita capai, tetapi justru kita tinggalkan tujuan Tuhan itu. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat Yunus melakukan beberapa kesalahan fatal dalam hidupnya sehingga dia jauh dari tujuan yang Tuhan tetapkan untuk dia capai. Nah, kesalahan yang pertama jelas adalah tujuannya yang salah. Ya. Di ayat yang ketiga dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi Yunus, kesalahan yang pertama adalah kesalahan tujuannya. Mestinya dia kan pergi ke Tarsis, pergi ke Niniwe, tapi kok malah dia pergi ke Tarsis. Jadi kesalahan yang pertama yang dilakukan oleh Yunus adalah kesalahan di dalam menetapkan tujuan. Ya, Tuhan berikan tujuan kepada Yunus, Niniwe tujuannya. Tetapi Yunus justru pergi ke Tarsis. Apa tujuan hidup saudara dalam bekerja? Apa tujuan hidup saudara di dalam beribadah? Apa tujuan hidup saudara di dalam kita melayani Tuhan? Apa tujuannya? Paulus berkata, biarlah Tuhan dipermuliakan baik melalui hidupku maupun melalui matiku. Nah, itulah tujuan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, supaya Tuhan dipermuliakan. Melalui pekerjaan kita Tuhan dipermuliakan. Melalui ibadah kita Tuhan dipermuliakan. Melalui pelayanan kita Tuhan dipermuliakan. Itulah yang harus menjadi tujuan utama, saudara. Ya, jangan sampai tujuan kita salah. Yunus menetapkan tujuan yang salah. Bukannya pergi
ke Niniwe, kota yang dikehendaki Tuhan untuk dia pergi memberitakan kabar keselamatan. Tapi justru Yunus pergi ke Tarsis, meninggalkan rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Ini yang pertama, saudara. Kemudian kesalahan kedua yang dilakukan oleh Yunus, karena dia menentukan tujuan yang salah, pada akhirnya, saudara, Yunus juga memiliki persiapan yang keliru juga, yang salah. Di ayat yang ketiga tadi katakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Bersiap. Kalau tujuannya sudah salah, maka persiapannya juga pasti akan salah. Ya, sebab itu saudara, persiapan itu bicara mengenai rancangan di dalam hati. Rencana di dalam hati. Yunus berencana, bersiap-siap untuk melarikan diri dari Tarsis. Mungkin ada di antara saudara yang sedang mendengarkan khotbah ini. Engkau sedang berencana meninggalkan Tuhan. Engkau sedang bersiap-siap untuk tinggalkan pelayanan. Engkau sedang bersiap-siap untuk lari dari panggilan Tuhan. Engkau sedang bersiap-siap merencanakan sesuatu untuk menjauh dari Tuhan. Mungkin saudara-saudara berkata, percuma saya beribadah, percuma saya melayani. Sudah mulai hari ini saya nggak mau lagi beribadah. Mulai hari ini saya tidak mau lagi melayani Tuhan. Mungkin ada rencana-rencana yang salah di dalam hati kita. Ya, mungkin ada rancangan-rancangan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yunus bersiap untuk melarikan diri dari panggilan Tuhan. Melarikan diri ke Tarsis. Ya, saudara, mari kita periksa hati kita. Rancangan apa yang sedang ada di dalam hati kita? Rancangan melakukan kehendak Tuhan atau rancangan melakukan kehendaknya setan? Rancangan untuk melakukan kehendak Tuhan atau rancangan untuk menuruti hawa nafsu dan kehendak kita sendiri. Tuhan ingatkan kita, jangan sampai kita membuat persiapan yang salah, rancangan dan rencana yang salah dalam hidup kita. Nah, kemudian yang ketiga, kesalahan ketiga yang dilakukan oleh Yunus, yaitu, kita lanjut lagi ya, baca di ayat yang ketiga tadi. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Perhatikan selanjutnya. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia membayar biaya perjalanannya. Jadi kesalahan yang ketiga yang dilakukan oleh Yunus, karena dia salah menentukan tujuan, menetapkan tujuan, kemudian salah juga dalam rencana dan rancangannya, persiapannya juga salah. Maka yang ketiga, pemakaian uangnya juga salah. Ya, menggunakan duitnya juga salah akhirnya. Orang itu kalau punya tujuan hidup yang salah, maka dia akan menggunakan uangnya juga salah. Orang itu kalau punya rencana dan rancangan hidup yang salah, memuaskan hawa nafsu, maka pasti dia juga akan menggunakan duitnya dengan cara yang salah. Pemakaian keuangan yang salah. Sudah di masa-masa sulit seperti sekarang ini, karena dampak ekonomi karena pandemi COVID-19 ini juga luar biasa, maka kita mesti bijaksana di dalam menggunakan keuangan kita. Jangan kita gunakan keuangan kita dengan cara yang salah. Ya, mari kita gunakan uang kita dengan cara yang benar. Ada ayat firman Tuhan mengatakan, jangan belanjakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti. Loh, apa maksudnya itu? Jangan belanjakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti. Saudara, memangnya nggak boleh kita beli roti. Maksudnya saudara, roti itu bicara tentang kebutuhan primer. Ya, roti itu kebutuhan utama manusia untuk hidup, butuh roti, butuh makan. Jadi artinya jangan belanjakan sesuatu, uangmu itu untuk sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan. Banyak orang saudara pada akhirnya cash flow-nya jadi hancur, keuangannya jadi bermasalah, keuangannya jadi tidak sehat karena salah dalam menggunakan keuangannya. Kenapa? Dia belanjakan sesuatu yang bukan kebutuhan. Melainkan dia belanjakan sesuatu yang menuruti keinginan, menuruti hawa nafsu. Kalau kita punya tujuan hidup yang salah, kita menetapkan tujuan hidup yang salah. Wah, hidup untuk senang-senang. Selama kita hidup kita nikmati saja.
Nah, kalau kita punya prinsip hidup, punya tujuan hidup hanya untuk kesenangan duniawi, maka sudah pasti kita akan menggunakan keuangan kita juga dengan cara yang salah. Kita akan belanjakan uang kita, saudara, bukan untuk sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, tetapi hanya untuk menuruti keinginan kita, bahkan menuruti hawa nafsu kita. Bukankah itu pemakaian keuangan yang salah? Ya, kalau kita tidak mau saudara jatuh ke dalam kesulitan yang semakin berat di masa-masa sulit ini, maka kita harus bijaksana menggunakan keuangan kita. Ini cara, saudara ya, yang perlu kita terapkan menghadapi masa-masa sulit ini, menghadapi kesusahan, karena kita ditentukan atau dibentuk melalui kesulitan dan kesukaran ini, termasuk saudara membentuk kita menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam menggunakan keuangan kita. Mungkin selama ini kita hambur-hamburkan uang kita. Kita selalu membelanjakan sesuatu yang bukan kebutuhan kita. Melalui kesulitan yang kita hadapi, dampak ekonomi dari COVID-19 ini, Tuhan sedang mengajar kita, mendidik kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Melalui kesulitan ini kita dibentuk menjadi orang-orang yang bijaksana, termasuk bijaksana di dalam menggunakan keuangan kita. Ya, nah ini yang pertama, saudara ya, berkaitan dengan bagaimana cara kita mengatasi masa sukar ini. Bagaimana cara kita mengatasi masa-masa yang berbahaya, perilous time, waktu yang berbahaya ini, saudara. Kita sedang hidup di waktu-waktu yang berbahaya, maka kita harus punya sikap yang benar, sehingga di waktu yang berbahaya ini kita bisa melewatinya dengan selamat. Ya, jadi yang pertama yang perlu kita pahami, melalui penderitaan ini kita ditentukan atau kita dibentuk oleh Tuhan. Ya, nah kemudian yang kedua kita kembali baca di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga. Ya, di 1 Tesalonika pasal yang ketiga, yang pertama tadi kita sudah baca di 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Sekarang kita baca 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan begini, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Cara yang kedua, saudara, untuk kita bisa menghadapi perilous time, untuk kita bisa menghadapi waktu-waktu yang berbahaya ini, ya, cara kedua untuk kita bisa mengatasi kesusahan masa-masa sulit ini, yaitu dengan cara berdoa sungguh-sungguh. Ya, kesungguhan kita di dalam doa, saudara, ini dibutuhkan di hari-hari ini. Mungkin selama ini kalau kita berdoa, kita masih setengah-setengah kita berdoa. Karena semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan aman, tidak ada masa sulit, tidak ada kesukaran yang kita hadapi, tidak ada pencobaan yang kita hadapi. Tetapi sekarang kita semuanya sedang berhadapan dengan masalah yang sama, dengan kesulitan yang sama. Ya, dan sekarang ini kita sedang hidup di dalam peperangan, saudara. Peperangan kita melawan musuh yang tidak kelihatan. Secara jasmani pun juga musuhnya nggak kelihatan, saudara. Apakah saudara bisa melihat coronavirus, ya, atau virus corona? Itu nggak bisa kita lihat dengan mata kita. Kalau dia berterbangan, saudara, ada di sekeliling kita nggak bisa melihatnya. Jadi kita sedang berperang sekarang ini melawan virus corona yang tidak nampak secara jasmani, tapi kita juga berperang secara rohani. Musuh kita itu adalah roh-roh jahat yang nggak bisa dilihat juga dengan mata jasmani. Tetapi saudara, roh-roh jahat ini bisa justru menjatuhkan kita, melemahkan kita, menakut-nakuti kita. Karena di masa yang berbahaya ini, saudara, kita tidak boleh dikuasai oleh roh ketakutan. Ya, jadi makanya untuk mengantisipasi itu kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, apa yang menjadi kesusahan saudara hari-hari ini? Karena dampak dari pandemi COVID ini, mari berdoa dengan penuh kesungguhan hati, saudara. Maka percayalah, Tuhan pasti akan memberikan solusi yang terbaik. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Ya, jangan kita bersungut menghadapi kesusahan ini, tetapi bersyukurlah atas setiap kesusahan yang kita alami. Karena Tuhan membentuk kita melalui kesusahan.
Ya, jangan berdosa dengan menyalahkan keadaan. Tetapi berdoalah dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa mengatasi keadaan. Sekali lagi ya, jangan kita berdosa dengan menyalahkan keadaan. Menyalahkan pemerintah, menyalahkan si A, menyalahkan si B, bahkan tidak sedikit yang menyalahkan Tuhan. Ini saatnya bukan kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Saudara ya, jadi jangan kita berdosa dengan menyalahkan keadaan, tetapi berdoalah dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa mengatasi keadaan ini. Ya, kenapa? Karena doa itu akan membuka jalan. Ya, ayat 11 supaya kita lihat ya, ayat yang ke-11. 1 Tesalonika pasal 3 tadi, ayatnya yang ke-11. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Jadi doa yang disertai dengan kesungguhan, saudara, itu akan membukakan jalan. Ya, mungkin saudara sekarang sedang melihat berhadapan dengan pintu-pintu yang tertutup. Engkau bisa melihat tidak ada lagi jalan yang terbuka. Tapi percayalah, kalau kita berdoa dengan penuh kesungguhan, maka Tuhan sanggup membukakan jalan bagi kita. Sebagaimana yang terjadi juga pada zaman Nabi Elia. Saudara, pada zaman Nabi Elia itu bangsa Israel hidup di dalam kekeringan yang luar biasa. Kenapa? Karena 3,5 tahun tidak ada hujan. Apa sebabnya hujan tidak turun? Karena bangsa Israel sudah meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Bangsa Israel, saudara, dipengaruhi oleh istrinya Raja Ahab, itulah Isabel, untuk menyembah patung-patung Baal dan juga patung-patung Asyera. Jadi cukup lama mereka meninggalkan rumah Tuhan. Mereka menutup pintu rumah Tuhan. Karena mereka menutup pintu rumah Tuhan, maka Tuhan menutup langit sehingga hujan tidak turun. Jadi kalau saudara ingin supaya hujan berkat dicurahkan oleh Tuhan, maka jangan sampai ada di antara kita yang menutup pintu rumah Tuhan. Kita tidak beribadah kepada Tuhan. Dan itulah yang terjadi dengan orang-orang Israel pada zaman Nabi Elia. 3,5 tahun hujan tidak turun. Karena orang Israel sudah meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan pakai Nabi Elia untuk membuat satu demonstrasi kuasa Tuhan di atas Bukit Karmel, ya, semacam KKR kalau sekarang. Di atas Bukit Karmel itu, saudara, kita tahu jalan ceritanya, nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera yang jumlahnya 850 itu, mereka mendemonstrasikan ritual penyembahan mereka untuk memanggil api turun, tetapi tidak ada api yang turun, karena Allah yang mereka sembah Allah yang mati. Patung-patung mereka, ada patung-patung Baal dan Asyera itu patung-patung yang tidak bisa menolong mereka, karena itu benda mati. Tetapi ketika Elia membangun mezbah yang sudah runtuh itu, diperbaiki lagi mezbah yang sudah runtuh itu, ditaruh korban persembahan di atas mezbah itu. Kemudian Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Ketika Elia berseru berdoa dengan kesungguhan, api itu turun dari langit, saudara. Dan ketika api itu turun dari langit, membakar habis persembahan, luar biasa. Semua mata orang Israel ketika memandang itu, hari itu mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka meninggalkan berhala-berhala mereka. Mereka meninggalkan Baal dan Asyera. Dan semuanya mereka sekarang menyembah kepada Tuhan. Ketika api itu turun, terjadi kebangunan rohani. Terjadi pertobatan massal. Saudara, kita berdoa melalui masa kekeringan akibat dampak pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa, saudara, supaya api pertobatan yang turun di negeri kita. Supaya ada hujan keselamatan, hujan pertobatan turun di tengah-tengah kota dan bangsa kita. Tapi itu gak akan pernah terjadi kalau gereja Tuhan melalaikan tanggung jawabnya. Kalau saudara dan saya melalaikan tanggung jawab kita untuk membangun mezbah dengan sungguh-sungguh. Elia sungguh-sungguh memperbaiki mezbah itu. Kemudian api dari langit turun. Dan semua orang Israel pada akhirnya bertobat. Setelah ada api pertobatan turun, kemudian Elia berdoa lagi. Dengan penuh kesungguhan, mari kita baca Yakobus pasalnya yang kelima. Ya, Yakobus pasalnya yang kelima, ayat 17 dan ayat 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Luar biasa, saudara ya. Jadi doa
yang disertai dengan kesungguhan itu akan membuka tingkap-tingkap di langit. Pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan oleh Tuhan. Kalau kita mau dengan sungguh-sungguh kita berdoa. Saudara ya. Nah, selanjutnya yang atau saya tambahkan dulu satu ayat ya. Pada zaman Nabi Yoel juga pernah terjadi saudara ya. Karena ada masalah-masalah yang tidak bisa kita atasi hanya dengan doa. Walaupun sudah dengan sungguh-sungguh, tapi mungkin perlu kita hadapi juga ditambah dengan puasa. Seperti yang terjadi pada zaman Nabi Yoel, mereka mengalami kesusahan juga. Ya, persediaan makanan mereka sudah menipis, sudah habis bahkan. Tabungan mereka, lumbung-lumbung mereka sudah mulai kosong. Sekarang ini banyak orang yang sudah menggunakan tabungannya untuk survive, tetap bisa hidup. Beberapa mereka berkata, ya sampai kapan ini pandemi ini terus berlangsung? Ya sepertinya kalau 3 bulan ke depan kami masih bisa bertahan. Tapi setelah itu ya kami tidak tahu ya dengan cara bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Nah mari kita lihat ya, Yoel pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-12 dikatakan begini, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Kalau Anda baca cerita atau kisah sebelumnya, saudara, pada zaman Nabi Yoel ini, mereka sedang mengalami kekeringan juga. Mereka sedang mengalami kesusahan yang cukup berat, saudara. Kenapa? Karena persediaan makanan mereka sudah habis. Lumbung-lumbung mereka sudah mulai kosong. Anda bisa baca di ayat 10 ya dan seterusnya. Ya, tapi karena waktunya sekarang begitu mereka diminta oleh Tuhan, mereka bukan hanya berdoa, tapi mereka mencari Tuhan, berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, bahkan dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Saya pikir ini perlu kita ambil ya. Nggak cukup kita hanya berdoa dengan sungguh-sungguh menghadapi situasi sulit hari-hari ini. Mari kita ambil waktu untuk kita juga merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Kita mencari wajah Tuhan supaya Tuhan memulihkan negeri, Tuhan memulihkan hidup kita. Tentu dengan segenap hati, bahkan dengan berpuasa. Ayat 19, Tuhan menjawab. Katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Kalau saudara baca apa yang terjadi pada zaman Yoel, mungkin sedikit banyak seperti yang terjadi di hari-hari ini, saudara. Kita sedang menghadapi masa-masa sulit, ya. Masa-masa yang berbahaya, banyak orang mengalami kekurangan, bahkan sudah habis-habisan, tidak punya apa-apa lagi, tabungan sudah habis. Tetapi ketika kita mau berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita merendahkan diri, kita berdoa dengan segenap hati, bahkan kalau perlu kita mengambil waktu untuk berpuasa, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Dan Dia akan mengirimkan kepada kita gandum, anggur, minyak, sehingga kita akan kenyang memakannya. Ya, nah kemudian yang terakhir, yang ketiga, berkaitan dengan penderitaan ini, saudara. Di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-13. Ya, jadi yang pertama, saudara, Tuhan izinkan kesusahan ini, masa-masa yang berbahaya, masa-masa yang sulit ini datang, karena memang kita ditentukan untuk itu. Atau kita dibentuk melalui kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini. Ya, kemudian kita hadapi dengan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Yang ketiga, saudara, melalui kesusahan dan penderitaan kita dikuduskan oleh Tuhan. Kita dimurnikan oleh Tuhan sehingga kita layak untuk
menjadi mempelainya Tuhan, menyambut kedatangan sang mempelai pria sorga. Kesusahan ini saudara Tuhan pakai untuk menguduskan dan memurnikan hidup kita, sehingga kita beroleh kemuliaan pada waktu Tuhan menyatakan dirinya kelak. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, saya sungguh merasakan bahwa pencobaan-pencobaan yang sedang terjadi hari-hari ini, apalagi saya juga menjadi salah satu korban dari COVID-19 pada akhir bulan Maret ketika saya terinfeksi virus corona ini, dan disitulah Tuhan memberikan kepada saya satu pemahaman bahwa ujian yang sedang saya hadapi atau penyakit yang sedang saya alami ini, Tuhan izinkan untuk apa? Untuk memurnikan saya, membersihkan saya. Ya, makanya beberapa kali saya katakan saya sedang dimasukkan oleh Tuhan di dalam dapur pemurnian. Kita harus bisa, saudara, menerima bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan, kesukaran hidup, kesulitan, pencobaan yang sedang Tuhan izinkan kita alami hari-hari ini, salah satu tujuannya adalah untuk memurnikan kita, untuk menguduskan hidup kita, supaya kita tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangannya kelak. Ya, sebab siapa yang bisa menyambut kedatangan mempelai pria surga? Hanya orang-orang yang hidupnya mau disucikan, hanya orang-orang yang hidupnya mau dikuduskan. Mereka lah yang layak untuk bisa menyambut kedatangan mempelai pria sorga. Nah, kemudian juga saudara, melalui penderitaan ini dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Hanya seketika, artinya apa? Hanya sebentar. Tidak seterusnya kita berada di dalam penderitaan. Tidak selamanya kita menderita. Hanya seketika saja saudara. Maksud semuanya itu ialah untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu. Untuk memurnikan iman kita. Ya, jadi saya menyadari justru di masa-masa sulit ini saudara, saya banyak belajar sekarang. Ya, di masa-masa sulit ini Tuhan membentuk hidup saya, memurnikan hati dan pikiran saya. Saya berdoa kepada Tuhan begini ketika saya masih di rumah sakit, Tuhan, jangan hanya tubuhku yang dibersihkan dari virus corona, tetapi bersihkan juga hati dan pikiranku dari virus-virus yang jahat yang engkau ketahui ada di dalam hati dan pikiranku. Karena saudara, virus di dalam hati itu tidak kalah berbahayanya dengan virus corona yang ditakuti oleh banyak orang. Tapi sayangnya ya, ada orang-orang yang tidak takut dengan virus yang ada di dalam hatinya. Bahkan membiarkan virus itu tetap tinggal di dalam hidupnya. Virus sakit hati, virus kepahitan, saudara, virus kesombongan, apalagi virus ketamakan, virus apalagi, virus kenajisan, kecemaran. Saudara, ya, dan virus-virus itu saudara tidak kalah berbahayanya dengan virus corona. Kalau virus corona paling banter membunuh tubuh, tapi virus yang ada di dalam hati, virus yang jahat ini bahkan bisa membunuh roh kita, menyeret kita ke dalam dunia kebinasaan. Itu sebabnya salah satu yang saya minta sama Tuhan, saya berdoa di masa-masa sulit saya ketika sedang bergumul, ya, dan puji Tuhan saya disembuhkan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya tidak mau pulang ke rumah kalau Engkau belum membersihkan saya. Ya, termasuk bersih dulu tubuh saya dari virus. Jangan sampai belum bersih aku pulang nanti aku bisa tularkan ke orang lain. Itu berbahaya.
Jadi saya minta sama Tuhan, bersihkan, betul-betul bersih, baru aku mau pulang. Berapa lama pun aku di rumah sakit, yang penting bersama dengan Tuhan, Engkau bersihkan, setelah bersih aku akan pulang. Dan juga bersihkan hati dan pikiranku. Ya, murnikan hidupku. Dan saya bersyukur saudara, melalui proses ini Tuhan membersihkan saya dari pencemaran-pencemaran, dari virus-virus rohani dan jasmani. Dan juga yang selanjutnya, ketika saya dimurnikan oleh Tuhan, Alkitab berkata, kalau kita bersedia disucikan, dikuduskan, maka kita akan dipakai oleh Tuhan sebagai perabot yang mulia di dalam rumahnya. Ya, dan saya bersyukur, saya berdoa, Tuhan, kuduskan terus hidup saya, murnikan terus hidup saya, supaya aku layak dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia di dalam rumah Tuhan. Nah, saudara, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada saudara dalam ibadah kali ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, di mana masa sukar sudah datang, di mana waktu yang berbahaya ini sudah datang, maka kita harus menyikapi dengan tepat, menyikapi dengan benar. Selalu saya katakan, jaga iman dan jaga imun di masa sulit ini. Ya, jaga iman, jangan kau hidupmu dikuasai oleh ketakutan. Ya, jaga iman, jangan sampai dikuasai ketakutan. Ketika engkau takut, maka imunmu juga akan turun. Ya, jangan takut. Ya, dan yang kedua, jaga imun, jaga kesehatan tubuh kita. Pola makan kita, istirahat tidur kita, olahraga dan sebagainya harus kita jaga, saudara, supaya kita bisa tetap aman di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi inilah yang saya bisa sampaikan. Mari sekarang kita berdoa kepada Tuhan, pejamkan mata saudara. Mari kita satukan hati. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dengan segala kesederhanaan hamba-Mu dan keterbatasan hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan ini, tetapi dengan satu keyakinan bahwa apa yang sudah ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Meteraikanlah firman-Mu dalam setiap hati kami dan mampukan kami untuk kami melakukannya. Kami meyakini, kami mempercayai Tuhan, melalui masa-masa sulit ini Engkau sedang membentuk hidup kami, Engkau sedang membentuk iman kami, Engkau sedang membentuk kedewasaan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, mau berdoa kiranya tangan Tuhan terus menopang kehidupan mereka. Kalau ada di antara mereka yang lemah, kami percaya firman-Mu dan Roh Kudus-Mu menguatkan mereka. Kalau ada di antara mereka yang sakit, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau ada di antara mereka yang kekurangan, kami percaya Engkau sanggup untuk memberkati mereka. Engkau sanggup untuk membukakan pintu-pintu berkat bagi mereka. Engkau yang memelihara mereka. Engkau yang menjaga dan melindungi setiap kehidupan kami. Dan perlindungan dan penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini menjadi doa dan ucapan syukur kami, dan kami menyerahkan Bapa dan Ibu Gembala kami dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau terus anugerahkan kekuatan, kesehatan, kasih karunia Tuhan terus ditambahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh sidang jemaat, baik yang ada di Kota Makassar maupun jemaat-jemaat yang ada di seluruh cabang-cabang di seluruh Indonesia, kami percaya Tuhan yang terus memberkati di masa-masa yang sulit ini. Kami percaya tangan Tuhan siap untuk terus menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami peralaskan dalam satu nama yang ajaib, nama yang luar biasa. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Haleluya. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala Bapak Ibu Saudara. Dan layanilah Tuhan. Mari sama-sama katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh